Hai teman-teman semuanya, kita kenalan dulu yuk. Di sini kita ada beberapa panelis kita di sini. Terus saya juga mau memperkenalkan diri, saya Wimby sebagai Engagement Manager dari MoEngage. Saya juga udah berkecimpung di dunia marketing dan advertising sekitar 7 tahun. Di sini kita juga ada panelis-panelis yang keren-keren banget. Kita mulai dari Mas Leo sebagai Head of Marketing dari Antaraja. Lalu kita juga ada Mas Indra sebagai Head of Digital and Brand Marketing dari Line Bank by Hana Bank. Halo Halo semuanya. semuanya. Halo. Halo semuanya. Sore. Gimana kabarnya Mas Leo, Mas Indra? All good so far? Good. Ya, so far so good. Ya. Baik. Awesome ya teman-teman. Oke, nah di sini kita akan bawain ke depan sampai sekitar 45 menit. Nah, dari teman-teman, biar nggak ngantuk, nanti boleh siapin pertanyaan, kira-kira mau nanya apa ke speaker-speaker kita, dan nanti boleh ditulis di kolom chat. Terus nanti teman-teman pokoknya harus stay tune ya sampai akhir, karena mungkin di situ pertanyaan teman-teman bisa kejawab. Oke, semuanya? Alright, kita bisa mulai ya. Nah, kita mungkin berangkat dari bulan Ramadan dan menjelang bulan Ramadan, di mana kita ngelihat di sales, market, lalu juga consumer behavior itu berubah total. Apalagi 2 tahun ke belakang itu kita bisa kerja, belajar, sekolah, kuliah dari tempat masing-masing, ya kan teman-teman? Nah, mungkin di sini kita udah mulai kebayang pattern-nya, karena udah 2 tahun juga ngalamin 2 kali Ramadan, dan speaker-speaker kita di sini juga punya background-nya masing-masing yang bisa share ke teman-teman. Nah, kita mau tanya nih, so how is it important to be close with customer during this time gitu untuk teman-teman? Nah, gimana cara kita benar-benar ngertiin kebutuhan mereka gitu? Boleh silakan Mas Leo atau Mas Indra. Iya, mungkin dari aku kali ya, Mas Bibi. Jadi, ini mungkin kalau kita bahas tentang Ramadan, sebenarnya Ramadan tuh adalah season yang paling salah satu yang ditunggu-tunggu lah ya buat semua pelaku industri ya, karena pasti the spend is double mungkin lebih gitu ya dari user kita terutama. Jadi menurut aku apalagi di antara aja itu ya services dan delivery logistik ya service-nya ya. Berarti sebenarnya kalau kita lihat memang needs-nya sangat dibutuhkan saat Ramadan. That's why kita ngelihat bahwa ini important banget sih, penting banget kita harus bisa strategize supaya bisa maximize our revenue gitu sih. Mas Yugi. Oke, menarik ya Mas Leo. Nah, kalau dari Mas Leo atau Mas Indra, kira-kira ada strateginya nggak untuk approaching Ramadan atau during Ramadan gitu? Boleh kalau mau di-share? Mungkin saya nambahin dikit dari Mas Leo tadi ya. Intinya kita tahu kan ya, kalau Ramadan itu kan di Indonesia tuh sebenarnya di hati banget tuh, bulan yang benar-benar beda banget lah. Apalagi during pandemic itu semua behavior-nya shifted kan, kita boleh dibilang nggak bisa travel intinya. And shopping is becoming one of the activity, jadi priority buat mereka ya. That's why beyond that kita jadi ngertinya orang nggak bisa kemana-mana, kita juga nggak bisa merhatiin orang. While we have to like listen them carefully. That's why we require like a digital tools yang bisa accommodate that thing kan. While kita juga harus bisa bikin some kind of like value and experience. Nah itu yang kita mungkin mulai masuk di mana strateginya itu ya we have to listen first in order to understand them ya intinya, paying attention on how they really do activity, and dari situ kita baru bisa how we engage with them. I think probably the most thing and strategy will be like first we have to like listen gitu. Jadi step pertamanya adalah kita mendengar ya, kita mengerti apa yang mereka butuhkan gitu ya Mas Indra ya. Oke, itu dari high levelnya mungkin ya kita punya strategi besar. Nah kalau kita coba turunin sedikit nih ke taktiknya yang biasa dimainin gitu ya, kita boleh lihat di campaign gitu, mungkin ada approach tertentu yang biasa dipakai. Boleh nggak dari teman-teman share juga kira-kira apa yang works nih? Silahkan.
Oke, mungkin tadi nambahin dari Mas Indra juga ya. Berarti kita harus setuju banget, kita harus listen to our user or our customer ya. That's why mungkin strateginya adalah mungkin bener listen. That's why nggak bisa kita cuman bikin satu campaign yang biasa aja gitu. Artinya di sini kita harus lihat dulu kira-kira biasanya di Ramadan tuh apa sih yang naik gitu ya. Service apa yang naik atau misalnya produk apa yang biasanya dibeli gitu ya. Mungkin dari situ kita udah bisa tahu bahwa kita harus fokus di mana gitu ya. Service yang mana, produk yang mana gitu. And then habis itu baru mungkin kalau aku langsung ke gimana caranya kita bisa bagi segmennya masih per user gitu. Pasti ada top spender, ada yang mungkin list spender dan juga mungkin new user. Jadi mungkin strateginya untuk masing-masing user atau apa namanya customer kita ini berbeda gitu ya. Mungkin ya kita bisa lihat kalau aku biasanya pasti punya masing-masing punya strategi masing-masing gitu ya. Misalnya kayak let's say yang loyal itu kita kasih ya loyal reward program something like that gitu. Terus mungkin yang new user kita kasih bigger promo or bigger discount. Baru di tengah-tengahnya nanti kita bisa engage lagi lebih untuk bisa gimana caranya bisa ningkatin order mereka gitu. Order atau misalnya transaksi mereka gitu. Jadi in higher level fokusnya adalah gimana kita ningkatin retention-nya instead of mungkin kayak coba-coba atau eksperimen, gimana caranya fokus dari service yang memang udah pasti dan mungkin akan generate more revenue. Di situ kita mungkin maximize gimana cara bisa engage ke mereka supaya they keep coming back and repeatedly order or repeatedly use our services. Mungkin kayak gitu sih, Mas Wibi. Menarik sharing dari Mas Leo. Kita ada segmentasi ya Mas Leo ya, untuk menyocokkan dengan kebutuhan mereka. Agree. Gimana kalau dari Mas Indra, mungkin ada tambahan terkait tadi? Pretty much sama sih, segmentasi itu kan penting ya. At the end is how we bring personalisasi ya. Kan every single person itu pasti punya different kind of wants and needs gitu ya. Beyond that juga kita tahu bahwa tadi Mas Leo udah on point banget, how to serve them, how to really engage with them, itu pasti different kind of thing. Tapi segmen ini yang kita pastinya bakal kita prepare ya, how to serve them itu juga part of our let's say product marketing punya setups gitu ya. And then juga kind of features yang mungkin nanti orang bisa use on terutama di bulan Ramadan ini ya. Mungkin kalau kaitannya sama kita ya financial, and then Mas Leo kan di logistik ya, itu kan kita sinergi ya. Jadi sequentialnya adalah people shops and then they buy and then they deliver. Nah itu kan udah pasti jadi satu kesatuan lah ekosistemnya ya. Itu kurang lebih yang segmentasi is important, but we have to like really know kayak biasanya if I can share a bit tips and trick ya, kalau yang terjadi di saya mungkin di Line Bank itu most likely banyak kan since kita baru launch, kita harus liatin dari other data ada coming ya, biasanya dari other CDP gitu ya, other behavior, and then tiap quarter kita punya white paper, kita juga list dipelajarin juga. Jadi kita know how the trends coming, and then essentially juga pasti ada anomali lah on beyond gitu. Super sekali sharingnya Mas Indra. Nah, kalau kita boleh summarize dikit ya, tadi kita sempat ngomongin soal segmen, jadi siapa nih yang jadi target kita, terus juga kita mungkin punya approach tertentu untuk target segmen tersebut ya, mungkin pendekatannya apa gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman, setuju nggak kalau personalized message itu play a huge role ketika kita mau engage audience kita? Monggo, silahkan siapa yang mau duluan. Setuju banget sih sebenarnya. Kalau ini mungkin saya pick dikit ya dari yang ini. Personalization, I would say it's not only coming from financial industry. I think on right now, kayaknya semua udah mulai use that gitu ya. I think OTA, finance, even logistik kan pasti udah tahu kayak how to really memanggil usernya ya dengan lebih. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kayak dapat notif misalnya Hi Wibi, Hi Indra atau Hi Leo, itu kayaknya one of the thing yang kita lebih dekat gitu ya. Dan most likely itu banyak kan juga orang lebih consider kayak if it's familiar, it's easy to digest. Nah itu yang
sekarang banyak kan people itu tend to have that kind of approach. In the end, yang pasti ya, we have to able to like connect with the usernya itu juga easier and simpler sih. Mungkin Mas Leo ada yang pendapat lain sih dari sini. Iya, setuju banget sih sebenarnya Mas Indra. Itu dia tadi, how we connect, how we engage with them itu jadi peran yang penting banget buat semua brand ya. Nggak, ya hampir kayaknya sekarang caranya untuk buat naikin awareness, even consideration dari user atau new user gitu ya, dari relevansi gitu ya. Jadi there is jadi kayak there is new game gitu ya. Kalau misalnya dulu mungkin spend budget or everything yang paling gede mungkin bisa sukses, tapi kalau sekarang relevancy and connect with the customer jadi punya peran sangat penting banget sih. How we can retain the customer gitu sih kira-kira. Keren. Aku mau quote sedikit ya dari Mas Indra tadi. If it's familiar, it's easy to digest. Itu nangkep banget, kita langsung kebayang gitu maksudnya gimana. Nah, ini kita kebetulan dari audience ada satu yang raise hand. Mungkin dari attendees, Brenda Laurentia. Ada yang mau disampaikan gitu, mungkin mau open mic. Silakan. Oh enggak, oke, tadi kayak mungkin kepencet kali ya teman-teman ya. Oke, baik kalau gitu kita lanjut dikit karena di sini Q&A juga udah ada yang nanya, nanti biar bisa ke cover. Oke, sekarang kalau dari channel yang dipakai sama Antar Aja, sama Line Bank, itu ada nggak mungkin kayak best practice-nya gitu? Terus kira-kira sukses matrix apa yang biasa dipakai sama teman-teman? Iya, mungkin dari aku dulu kali ya, Mas Indra. Jadi kalau kita udah pasti kita mau semuanya relevan maksudnya brand message kita juga relevan sama banyak orang. That's why mungkin pertama biasa media yang kita pakai adalah media yang punya high reach dulu untuk ningkatin relevansi pada customer-nya gitu ya. Dari situ pasti kan ke bawah turun ke digital. Ke middle-nya adalah digital. Digital itu gimana kita bisa engage. Mungkin kita bisa, kalau aku selalu melihatnya semuanya di digital itu harus ada bisa dilihat performance-nya. Jadi gimana kita bisa pelan-pelan optimize terus dari performance itu sehingga nantinya dia bisa masuk ke dalam atau bisa convert di dalam platform kita. Nanti, the moment of truth sebenarnya ada di dalam situ sih. Jadi di dalam platform atau dalam sosial media kita atau let's say we have apps gitu ya. Jadi di apps kita tuh harus benar-benar bisa jadi battle untuk bukan battle ya, moment of truth buat mereka supaya akhirnya mereka convert gitu ya. How we can engage. Misalnya mereka bounce, kita bisa balikin lagi. Gimana caranya kita bisa engage lagi sama mereka supaya keep coming back repeatedly. Itu kan yang at the end mungkin 1 kali 2 kali mereka bounce, tapi mungkin at the end pasti akan ada sesuatu yang terjadi gitu ya, maksudnya conversion gitu ya. Ya gitu sih kalau dari aku, Mas Wibi. Interesting. Dari Mas Indra ada yang mau di-share? Ya, mungkin nambahin aja, agree with that. Cuman kalau mungkin saya share sedikit di challenge-nya ya. Kalau di financial kan it's all about data ya. We have to come to regulatory ya. Kita nggak bisa share much. And then financial juga plotting-nya is very sempit ya kalau dibilang gitu ya. Kalau kita tuh nggak bisa langsung serta-merta go to another platform and then connect with API, things like that. Nah, that's why kalau di kita, personally, kita banyakkan omni-channel at this point gitu. Jadi, yang tadi Mas Leo benar bilang, itu adalah proportion orang spend reachability-nya di mana, kita harus measured ya. Tapi beyond that juga kita ngeliatin nih, mereka tuh sebenarnya jumping around-nya di tiap channel tuh kayak apa sih gitu. Karena kan kita bisa tahu itu semua to make that retargeting, remarketing, and then ntarnya juga kita tahu, we know, let's say, in some way, let's say, our target mostly is Gen Z. Gen Z doesn't really like to read emails gitu ya, mostly ya, I'm not say all. Nah, kita harus tweak around gitu ya, probably ads, tapi we have divining first the data, baru kita bisa deliver that thing sih. Seru. Baik, ini kebetulan dari Q&A kita udah ada yang nanya nih. Dan kayaknya kalau dari pertanyaannya Mas Tommy, ini lebih ke arah Antar Aja ya. Saya bacain ya Mas Tommy. Izin bertanya, nomor 1, bagaimana strategi Antar Aja
untuk maintain kepuasan konsumen. Karena persaingan last mile logistik sangat ketat. Jika melihat di Instagram atau media sosial, banyak komplain karena paket hilang atau yang lain-lain ya. Mau dijawab satu-satu dulu apa gimana, Mas? Boleh dijawab satu-satu kali ya, Mas, supaya nggak numpuk gitu. Jadi kalau yang pertama, oh jadi lebih ke antar aja nih ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kita memang caranya sebenarnya adalah kita udah pasti kita harus ningkatin selalu SLA. Kita selalu bilang SLA. Jadi SLA nggak boleh salah gitu ya. SLA memang harus 8 jam sampai ya, kita akan memastikan semua itu 8 jam sampai. Kita punya apa ya, namanya bisa dibilang adalah SOP atau value yang kita pegang supaya itu pasti kejadian gitu. Tapi mungkin pasti ada yang miss gitu. That's why kita selalu siap dengan itu, dengan punya CS sebenarnya. Customer service kita ada di 5 platform gitu ya, ada di sosial media, ada di telepon, email, WhatsApp, semuanya ada di situ gitu ya. Terus juga yang paling penting adalah sebenarnya gimana kita bisa engage sama customer-nya gitu ya. Gimana kalau misalnya ada komplain gitu ya, atau misalnya ada kendala gitu di satu tempat, kita harus bisa inform duluan. Atau even kadang-kadang kalau misalnya ada komplain yang keras, gimana cara kita handle-nya gitu sih. Mungkin ya tadi juga mungkin seperti kita bahas, how we can connect with them, how we can personalize the answer gitu ya, supaya mereka tetap puas. Tapi yang paling penting adalah kita punya satu SLA yang selalu kita pegang gitu ya, supaya memastikan komplainnya makin turun atau even nggak ada sama sekali yang miss gitu sih. Sekeren-kerennya marketing, tetap kita harus siap dari SLA-nya ya. Betul, Mas. Oke, kita lanjut poin 2 ya, Mas. Gimana segmented targeting positioning antar aja kalau dibanding kompetitor nih? Gitu. Oke. So, sebenarnya kalau kita bilang segmen, kita targeting to all segment sebenarnya. Jadi, kalau ini mungkin pembahasannya cocok juga sama hari ini, gimana kita bisa tetap bisa ambil semua segmennya, tapi kita bisa personalize dan mungkin message-nya personalize dan juga service-nya juga kita bisa bikin sesuai dengan mereka gitu ya. Artinya mungkin kita baginya dari beberapa segmen. Ada yang mungkin let's say ada yang memang mereka nggak terlalu peduli sama harga atau pricing gitu ya. That's why kita punya yang service yang lebih cepat, tapi mungkin orang harus bayar lebih mahal gitu ya. Ada same day kita gitu. Terus juga ada kalau di marketplace kita even punya satu yang gratis banget gitu ya. Tahu lah ya di mana gitu. Jadi kita bisa segmenkan itu yang lebih ke low gitu, atau even orang bukan low tapi lebih ke orang yang nggak peduli kapan sampainya, tapi yang penting sampai gitu ya. Kayak gitu. Jadi secara targetnya sebenarnya kita targeting semuanya gitu ya. Kita nggak bisa karena baik lagi bisnis kita adalah bisnis yang dibutuhkan semua orang. Artinya nggak mungkin kita cuma segmen satu doang, tapi kita pasti akan coba untuk mengambil semuanya. Tapi in terms of brand itself gitu ya, kita mau lebih dekat sama Gen Z, terutama ya in the now lah, pokoknya semua yang in the now gitu kita coba untuk masuk gitu ya. Mungkin ini yang mungkin beda daripada yang lain, kita lebih casual gitu ya. Secara look aja ini magenta banget gitu ya. Jadi positioningnya memang kita casual, tapi kita tetap amanah dan juga sigap gitu ya. Kalau kita punya value namanya Satria, sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas, dan amanah gitu ya. Itu yang kita bawa, walaupun secara look casual sehari-hari kayak gini, dan warnanya juga ngejreng gitu ya, tapi kita tetap terpercaya lah gitu. Jadi deket banget sama Gen Z, pengennya supaya bisa selalu ada di mana-mana gitu sih. Saya baru tahu loh, Satria itu sebenarnya value. Saya tuh kayak ngelihat sudah dijemput oleh Satria. Kirain itu memang namanya Satria gitu. Ya, sebenarnya iya sih. Memang dari value, terus kita coba gimana caranya supaya ini bisa terus kebawa di semua orang. Jadi kita namain pengantar kita itu adalah Satria gitu sih. Jadi semua orang pasti ingat, nanti someday mungkin kita akan ada satu gitu. Jadi ngomong ada campaign mungkin khusus buat itu mungkin ya. Gitu sih. Keren. Nah, ini berhubungan banget nih sama yang tadi disebut tuh. Apa strateginya untuk retain konsumen jika free ongkir udah nggak ada lagi nih? Kira-kira gimana tuh? Yes, sebenarnya ini semua tergantung sama kebutuhan customer ya. Kita akan lihat lagi. Jadi pastinya mungkin kita nggak bisa terus-terusan punya garis ongkir juga. Tapi
strateginya sekarang pasti ada yang kita ada there is a strategy behind lah pastinya gitu ya. Artinya mungkin bukan cuma garis ongkir doang, tapi kita secara produk atau service yang lain juga akan berkembang terus. Artinya nggak bisa cuman ngandelin satu dari garis ongkir, mungkin dapat volume, tapi untuk revenue-nya kita juga gede kok di services lain gitu ya. Jadi mungkin the strategy adalah gimana caranya dua-duanya bisa berkembang sampai lama-lama mungkin kita bisa dapat satu strategi yang mungkin bisa lebih efektif lagi dan efisien gitu ya. Itu sih. Tapi sekarang tenang aja, kita juga memikirkan itu. Jadi selalu ada yang subsidize each other gitulah, kira-kira gitu ya. Super sekali. Oke, Mas Leo. Thank you ya untuk jawabannya. Mas Tommy, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Nah, tadi itu kita sempat touch upon sedikit ke arah Gen Z ya. Jadi dari Line Bank tentunya ke arah Gen Z, terus tadi Mas Leo juga nyebut antar aja ke arah Gen Z. Boleh nggak dari teman-teman coba nih share tips and tricks-nya nih buat engage Gen Z, apalagi di mobile marketing. Silahkan. Oke, saya coba dulu ya. Gen Z ini quite unique sih at this point ya. We've been running research every quarter, itu punya behavior selalu ada anomalinya sih. Jadi beyond that, tapi the easy part, I would not say like the easiest, tapi the easy part is mereka itu mobile first. Itu yang banyakan kita udah ngelihat ya, 91% itu mereka reliance-nya di mobile. Jadi dari situ kita lebih punya fleksibilitas to how I would say to listen ya, basically that's the strategize to connect with them-nya. Part of it mungkin karena banyak presence-nya digital tuh, mereka juga jadi quite known. As we know, social media platform is not even more than 10 at this moment ya. Dominance-nya kita udah lihat gitu ya. Jadi kita bisa look around gitu ya, what they see, what they listen, and then what they really want gitu ya. They share it basically. There's a lot of things yang kayak semacam their behavior, they likes, itu seperti apa sih? Nah, itu yang sebenarnya jadi part of in marketing. Usually we took that kind of data and we learn it biasanya, and we do a lot of profiling juga sih. Gitu sih. Kalau that's on the part of Line Bank, how we do like a lot of personalization. Mantap, kebayang kita sekarang, Mas. Oke, silakan kalau Mas Leo mau nambahin. Belum sih, cuman mau bilang aja it's pretty much the same sih kalau di Android juga kayak gitu sih. So ya, personalize, kita coba untuk profiling, semuanya intinya harus lihat lah ya, karena Gen Z itu cepet banget nih. Mungkin kayak milenial agak lambat gitu ya waktu itu untuk satu tren gitu, tapi ini tiba-tiba ada satu tren yang baru atau satu behavior yang baru, itu mereka cepet banget nyerapnya. Jadi benar-benar harus banyak research dan ikutin trennya terus sih. Kira-kira gitu sih, Mas Wibi. Oke, thank you Mas Leo, Mas Indra. Nah, mungkin kita coba ke Q&A lagi ya. Ini ada pertanyaan menarik soal segmentation. Mau tanya lanjutan mengenai segmentation, misal kita kategorikan user menjadi 3 segmen besar, super user, new user, dan churn user. Kira-kira strategi apa untuk masing-masing dan channelnya gimana? Terutama untuk churn dan inactive user. Boleh, silahkan teman-teman kalau ada yang mau duluan. Saya coba ini ya, kasih perspektif aja. Basically kalau di banks, di Line Banks itu ya, banyak kan di perbankan lah. Kan ini sebenarnya kategori ini lumayan common ya. What we call it like monthly active users, terus juga new acquisition, sama mungkin dibilang dormant ya, atau disebut inactive gitu. Basically all have behavior-nya beda banget. Jadi ada tipe orang yang let's say nabungnya sekian, atau yang bener-bener pakai financial apps-nya buat daily activity juga, dan ada juga yang modelnya yang udah deh saya cuma nabung aja deh, saya nggak mau di spending, cuman buat disimpan gitu ya. Basically that kind of thing itu yang sebenarnya kalau dibilang strategi, learning on how and when ya, sebenarnya they do a lot of transaction, itu yang sebenarnya kita harus belajar banget sih. Contoh ya paling basic, mungkin teman-teman juga pasti ngerasain nih, dari month on month gitu ya,
kapan sih kita ngerasa tanggal muda, tanggal tua gitu ya, kapan kita let's say mulai nabung gitu ya, kapan kita spending, splurge gitu juga, shopping gitu ya misalnya. Nah itu sebenarnya dari situ aja tuh udah kelihatan banyak kan how really kita knowing our customer ya, from super users yang mungkin yang wah bener nih, bener pakai deh, saya mau isi top up e-wallet gitu segala macam. Yang new user pasti wandering around and then looking around on the promo and things like that. Nah itu juga sebenarnya kan what kind of value yang sebenarnya kita bisa bring to them. Jadi segmentasi audiensnya pun sebenarnya pasti udah divine kind of value masing-masing yang kita bisa deliver gitu ya. And part of yang churn users itu kan part of kita juga retaining them gitu ya, learn gitu. Kenapa sih mereka nggak satisfied with our services? Biasanya kita akan do a lot of like automation and learn gitu ya, why you don't like the services gitu ya, what we can help you in order for you to get back to us. Itu juga kita harus banyak dengerin dari mereka. Intinya when do a lot of digital, have to do something dengan customer centric. Beyond that sih kita juga nggak akan bisa gitu ya untuk improve and iterate our product sih gitu. Menarik sekali. Oke, silakan kalau dari Mas Leo mau nambahin. Seperti sama ya, tapi mungkin yang paling challenge adalah yang churn. Yang churn tuh gimana caranya supaya dia bisa balik lagi dan mulai lagi di kita gitu ya. Itu yang mungkin kalau aku selalu melihatnya adalah gimana caranya bisa dapetin data yang bisa memvalidasi kira-kira mereka ada apa sih, most of them itu kenapa sih sebenarnya. Itu harus dicek lagi, double check, and then mungkin nanti kita harus lebih personal ke mereka gitu ya. Mungkin tadi let's say ada yang engage-nya langsung misalnya by I don't know, notification yang lebih banyak gitu ya, dan mungkin lebih relevan sama mereka. 15 everything gitu ya, anything we can do it supaya mereka balik lagi gitu aja sih sebenarnya. Jadi mungkin dari dua tadi yang new dan mas super mungkin lebih simple ya untuk kita bisa manage, tapi yang terakhir ini mungkin chunk-nya juga agak besar. Gimana cara kita bisa balik lagi relevan sama mereka dan jadi apa ya, to win their heart gitu ya, baik lagi. Kira-kira gitu ya, Mas Bibi. Dari pertanyaannya advance ya, lumayan teknis ya. Mungkin udah ngerti banget nih soal mobile marketing dari yang bertanya. Oke, baik. Ini kita udah hampir sampai di penghujung sesi, tapi kita masih ada satu demo session lagi nih dari teman kami. Mungkin kita bisa lanjut ke arah sana. Dari Romi udah siap? Halo Mas Bibi, siap. Oke, nah saya perkenalkan. Jadi di sini ada tim Customer Success dari Mo Engage, yaitu Romi, yang akan memperkenalkan cara penggunaannya. Mungkin tadi strategi-strategi yang dibahas, gimana sih turunin ke dashboard Mo Engage. Oke, over to you, Rom, silakan. Oke, terima kasih Mas Bibi dan para panelis. Sangat ini banget ya, seru banget pembahasannya terkait strategi untuk diimplementasikan di setiap industrinya. Oke, jadi hari ini aku akan bahas dua feature yang Mo Engage punya. Itu di mana yang pertama adalah best time to send, lalu yang kedua adalah flow. Gitu. Oke, mungkin sekarang screen-nya udah visible, udah kelihatan. Oke, jadi biasanya kalau mungkin melihat dari Growth Masterclass sebelumnya yang menjelaskan tentang push, nah di sini juga aku salah satu channel yang mau aku kasih demonya adalah push gitu. Di mana best time to send ini salah satu feature di Mo Engage yang bisa dimanfaatkan di tipe campaign push, email sama SMS, namun dengan tipe one time sama periodik begitu. Oke. Nah, biasanya kalau kita buat campaign, itu kan ada 3 page nih, ada target user, content, sama schedules and goals. Nah, ini aku langsung ke schedules and goals. Nah, di mana di schedules and goals ini ada 2 pilihan biasanya, ada as soon as possible, di mana kita kalau launch campaign langsung launch campaign-nya, atau satu lagi adalah at specific date and time. Nah, ketika di at specific date and time, kita juga ada beberapa pilihan lagi nih di sini teman-teman. Ada at fixed time. Kalau misalnya kita klik, kita bisa set di waktu tertentu dan di spesifik jam juga.
Lalu kalau misalnya di usernya ada misalnya ada di WIB, ada di atau ada di Wita, itu kita bisa klik juga yang send in user time zone gitu. Namun hari ini yang mau aku bahas adalah yang best time send gitu ya. Kalau misalnya kita ngarahin ke arah bagian sini adalah penjelasannya target each user at the time when they are most likely to be active on the device. Jadi best time send ini provide prescriptive time di mana slotnya itu akan kita distribusiin ketika usernya itu the most active gitu. Nah, coba saat kita klik. Nah, ini aku setnya di waktunya tanggal 24 Maret, start time-nya 4 PM sampai 10 PM. Gitu. Jadi kita juga bisa set window time-nya sendiri nih. Window time-nya bisa dari 4 sampai 10 PM. Nah, kita juga bisa lihat si view best time distribution-nya seperti apa. Kita bisa klik bagian ini. Nah, di sini untuk yang warna biru itu mendefinisikan bahwa best time-nya kapan aja nih, mulai dari 12 AM sampai 8 PM. Ternyata ada juga yang berwarna kuning di mana app most active time-nya itu jam 10. Dan kita juga bisa lihat jumlah usernya di setiap di dalam si app most active time ini. Gitu. Lalu kalau misalnya kita ke bawah, ini juga ada pilihannya juga. If user best time is outside this time window. Jadi kalau misalnya usernya itu di luar jam 4 sore sampai jam 10 malam, apa sih pilihan yang bisa kita lakuin? Gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa send message at start time or end time. Berarti refernya adalah ke start time di 4 PM, lalu juga best time-nya di 10 PM. Atau kita juga bisa memilih untuk do not send message. Gitu. Lalu yang kedua, if user's best time is not available. Karena ini based on user level, jadi kalau nggak available kita juga ada beberapa pilihan. Pilihannya terdiri dari yes, send at start time at 4 PM, yaitu waktu start time untuk kita mengirim, atau satu lagi yes, send at the app best time. Yang tadi kita lihat di view best time distribution yaitu jam 10 pagi gitu. Atau kita juga bisa pilih do not send message gitu. Nah, ini yang aku jelasin ini pada tipe campaign push dan tipe channel push dan pada tipe one time. Nah, perbedaannya apa dengan ini? Oke. Dengan periodik perbedaannya sama aja, cuman kalau periodik di situ ada tambahannya repeat every berapa days, gitu ya. Ada repeat every berapa days, itu N-nya juga bisa di never atau misalnya ada on juga, N-nya mau sampai berapa. Gitu. Jadi kurang lebih sama penjelasannya untuk best time to send maupun one time dan periodik. Gitu. Oke. Yang kedua, mungkin aku mau jelasin tentang flow, di mana mungkin kalau misalnya kita kalau nge-launch campaign itu kan ada pilihannya yang single campaign. Misalnya kita mau launch campaign di email aja, atau misalnya mau di push aja, atau misalnya di in-app aja. Namun bedanya MyEngage ini kita punya salah satu feature namanya flow. Di mana flow ini kita bisa menggabungkan beberapa channel campaign, dan di flow ini hal-hal yang mau aku bahas adalah pertama di mana kita bisa menggabungkan beberapa channel, lalu yang kedua kita juga punya namanya Sherpa. Jadi kalau yang tadi Sherpa best time send, yang ini Sherpa untuk distribution untuk ke user. Oke. Kalau di sini aku bikin contohnya Ramadan campaign untuk orang-orang yang app start open at least one time, lalu audiensnya kita targetinnya ke all users. Lalu kita bisa pilih nih untuk menggunakan Intelligent Path Optimizer. Caranya gimana? Caranya kita bisa klik bagian yang pensil ini, di bagian yang plus. Nah, nanti di bagian plus ini kita bisa memilih nih untuk di campaign ini. Kita mau kasih langsung action kah? Actionnya bisa berupa beberapa channel yang tadi aku bilang. Di dalam flow ini kita bisa gabungin beberapa channel. Misalnya ada email, push, connector, ada SMS juga. Lalu ada on-site messaging kalau misalnya kliennya memang base-nya website. Terus ada in-app juga, sama ada Facebook. Terus condition-nya dari setiap action yang kita kirim, kita
kita bisa cek juga nih apakah sebenarnya setelah kita kirim email itu mereka receive notification atau enggak klik notification atau enggak gitu, atau enggak dismiss gitu. Lalu di bagian kontrol nih yang mau aku jelasin. Di sini kita punya Intelligent Path Optimizer, di mana memang fungsinya adalah SharePoint ini atau mesin AI kita akan otomatis mendistribusikan ke jumlah user dari target audience yang udah kita set, di mana kalau misalnya kita melihat di flow yang aku bikin ini all users gitu, taruhlah misalnya all users 100.000 gitu ya, nanti dari 100.000 itu dia akan mengoptimisasi distribution usernya di mana sih mereka yang paling worth gitu. Nah, ketika kita klik bagian Intelligent Path Optimizer-nya, ini juga bisa kita add sampai 5 branch gitu ya. Ini kita bisa add sampai 5 branch. Ini kenapa aku namain display name-nya adalah tipe campaign, itu supaya kita untuk membedakan. Jadi sebenarnya tiap branch ini pakai campaign-nya apa sih, atau kita untuk nge-approach user-nya itu pakainya apa. Nah, ini aku di sini untuk kasih demo kita coba 3 aja. Ada yang branch pertama ada email, yang kedua ada push, lalu yang ketiga ada in-app. Gitu. Lalu setelah itu kita bisa langsung add. Tadi aku udah langsung add action-nya adalah email di sini, dan ini aku namain message variation 1. Gitu ya. Misalnya kita ada campaign yang serupa tapi kita mau bedain copy-nya, copywriting-nya, atau misalnya kita mau bedain image-nya, kira-kira mana sih yang user-user ini yang paling tendensinya lebih tertarik dan akhirnya melakukan conversion goal gitu. Mungkin kalau misalnya conversion goal, kalau kita lihat dari beberapa industri pasti kan end funnel journey-nya adalah transaction ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat nih dari SharePoint ini mana yang paling oke gitu. Nah, yang kedua aku pilih untuk push. Ini juga nanti bisa di-set di bagian push-nya. Gitu. Oke. Lalu yang terakhir aku pilih in-app di message variation 3-nya. Nanti juga bisa dipilih di bagian in-app-nya. Gitu. Jadi enaknya kita pemakaian flow ini, selain kita bisa menggabungkan beberapa channel di sini, ada email sampai Facebook, kita juga bisa cek condition dari email campaign yang kita kirim, gitu. Lalu juga kita bisa memaksimalkan dengan Intelligent Path Optimizer, seperti itu. Oke, mungkin demonya kalau dari aku kurang lebih seperti itu, Mas Wibi. Kalau ada tambahan atau misalnya ada pertanyaan dari audiens, silakan. Silakan loh kalau dari teman-teman audiens ada yang penasaran ini cara kerjanya gimana, kita tampung satu pertanyaan boleh, dan dari tim Engage juga ada yang bisa bantu jawabin dari kolom chat. Silakan. All good so far ya, teman-teman. Oke, thank you Romi untuk pengenalan dashboard Engage yang sangat menarik ini. Terima kasih Mas Wibi. Oke, baik teman-teman, mungkin setelah sesi ini makin kebayang ya persiapan bulan depan, gimana engage audiensnya, gimana pendekatannya, itu ya. Semoga dari sesi ini ada yang bisa dipraktekin, ada yang bisa dicoba nantinya, dan dari teman-teman ngerasa dapat value ya dari sesi ini. Oke, dari Engage kita bisa tutup sesi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Bye-bye.